Baik, terima kasih. Kita kembali bersama Damai Isaku, spesial bulan suci Ramadan, dan kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya. Masih dari pesantren Darul Munir, salah satu murid di sini, Egy Ramadan ya? Egy Ramadan. Oke, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Ramadan. Saya asal dari Bengkulu dan umur saya 17 tahun. Saya ingin meminta pendapat dari Ustadz. Menurut Ustadz, keadilan itu seperti apa? Dan apakah di negara kita ini sudah termasuk dalam kriteria tersebut? Syukran Ustadz. Baik, terima kasih Egy. Silakan Habibana. Apakah negeri kita sudah pada level adil? Bagus sekali pertanyaan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Masalahnya kembali lagi, Rasulullah Sidi Muhammad. Masalah keadilan. Keadilan itu adalah yang seimbang. Seimbang itu namanya adil. Makanya kita negara hukum, itu lambangnya yaitu di Mahkamah Agung lambangnya apa? Timbangan. Timbangan. Timbangan yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Adil harus dilihat. Tadi sudah dicontohkan bagaimana Imam Ali berdirinya. Seorang hakim harus melihat sini 1 menit, melihat ini 1 menit. Berbicaranya, senyumnya, sampai begitu luar biasa dalam Islam. Dalam negara kita alhamdulillah negara hukum. Panglima tertinggi di negara kita adalah hukum. Siapapun salah harus kena hukum. Kita barusan lihat ada subhanallah pengadilan yang panjang lebar luar biasa. Menerangkan tentang kebohongan-kebohongan luar biasa. Dibongkar di pengadilan yang ujungnya akhirnya divonis sampai hukum mati. Yo, bayangkan, tunggu sama masyarakat. Di dalam pengadilan itu sampai mengatakan seorang hakim itu nggak pernah kayaknya kita dengar dari mulai merdeka sampai tahun ini ada seorang hakim mengatakan kalau mau bohong ya mbok konsisten. Berarti banyak bohongnya luar biasa. Itu luar biasa kebohongan. Itu biasa di mana-mana. Keadilan itu memang sesuatu yang bukan mudah, tetapi adanya negara untuk menegakkan keadilan. Hatta datangnya Rasulullah itu adalah untuk menegakkan keadilan. Jadi kalau dibilang negara ini sudah adil, di mana negara yang sudah adil? Negara tidak bisa dikatakan adil, orangnya adil atau tidak. Nah, tapi kalau negaranya jangan dihukumin, negara itu sebagai fasilitas, tempat. Jadi orangnya yang mimpin adil atau tidak, makanya yang dipilih bukan negaranya. Oh kita pilih Indonesia, pilih Yaman, pilih Cina, pilih Amerika. Tidak, kita di mana aja bertempat, disuruh orangnya disuruh adil. Makanya kalau negara demokrasi seperti Indonesia ini ada pemilihan. Pilihlah pemimpin yang adil. Makanya dikasih jangka 5 tahun. Kalau memang dikehendaki lagi 5 tahun lagi. Titik, berhenti, tidak boleh. Ada yang ngusulin 3 periode, dikeroyok sama lain-lainnya. Alhamdulillah nggak jadi. Karena bahaya, ini konstitusi. Betul apa betul? Karena apa? Untuk ini kasih kesempatan kepada yang lain. Kalau memang dia adil sekali, 2 kali boleh untuk melanjutkan. Kalau merasa dia seorang yang adil. Ini adil itu adalah suatu yang berat karena melawan hawa nafsunya. Kita kepengen enak, kepengen ini. Coba bayangkan, kebohongan tadi yang menjadikan dia tidak adil. Contohnya kita di dalam pengadilan kemarin yang panjang lebar yang akhirnya hukumnya hukum mati. Bagaimana rekayasa kebohongan tidak jujur sampai dibuat tembak menembak luar biasa. Subhanallah, tembak di tangga, tembak gini, ujungnya yang mati si fulan. Masya Allah, belum terjadi sudah dihukum siapa yang mati. Rekayasa kebohongan. Tadinya semuanya dibohongin. Hatta institusinya dibohongin. Semuanya, sejagat alam dibohongin. Tapi subhanallah, Allah maha segala-galanya. Dibongkar satu ngaku, akhirnya kebongkar segala-galanya. Jadi keadilan itu negara kita tidak adil atau adil. Negara tidak bisa dikatakan adil atau tidak adil. Pemimpinnya, lihat dulu oknumnya. Ada yang adil, ada yang tidak adil. Jangan kita justiskan semuanya, di negara kita tidak ada yang adil. Jangan.
Masih banyak pemimpin-pemimpin yang adil. Masih banyak pemimpin-pemimpin yang baik. Cuma kadang-kadang kalah dengan pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Itu aja masalahnya. Makanya susah dihukum. Kadang-kadang berat. Ini, itu. Itu kadang-kadang. Jadi itulah mungkin jawaban saya. Bahwa negara kita tidak bisa dikatakan negara adil atau tidak. Karena negara tidak bisa dihukumi sebagai negara yang adil atau tidak. Tapi pemimpinnya, ya, rakyat yang akan menghukumi dalam pemilihan. Nah, ini pertanyaan kritis dari Egy Ramadan tadi memang berkaitan dengan negara. Kita juga ingin mendengarkan pendapat Habibana. Apakah perangkat hukum dan regulasi yang kita miliki cukup membawa kita pada level keadilan di negara ini, Bib? Ya, perangkat hukum sebetulnya negara kita ini negara yang indah. Konstitusinya luar biasa. Luar biasa, indahnya luar biasa. Karena satu, harus berketuhanan. Sampai hakim sendiri tidak boleh menghukum kecuali atas nama Tuhan. Berketuhanan yang Maha Esa. Saksinya pun harus disumpah. Kalau Muslim ada Qur'annya, kalau agama lain dengan cara agama yang lain. Berarti di sini itu regulasinya sudah luar biasa sebetulnya. Cuma manusianya, oknumnya, dan biah keadaannya, dan keadaan yang menjadikan mereka kadang-kadang tidak adil. Makanya kita perlu kembali lagi kepada Pancasila. Pancasila itu 5 sila itu yang utama adalah apa yang pertama? Ketuhanan. Makanya tekankan iman kepada bangsa Indonesia. Iman, kuatkan iman bahwa ada Allah. Pemimpinnya biar takut sama Allah. Jangan cuma ngomong saja, takut sama Allah. Bukan takut sama penegak hukum fulan atau fulan. Ini kita ribut. Sekarang kita subhanallah, ribut sendiri. Kita dengar di DPR ini. Ada yang mengatakan 3, sekian, katanya triliun, satu lagi bilang 35 triliun. Bingung apa tidak? Bingung luar biasa, subhanallah. Di sini pasti nanti kalau seandainya tidak ada jalan keluarnya, ini bahaya luar biasa. Mudah-mudahan Indonesia diselamatkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabb. Baik, terima kasih Habibana. Selanjutnya dari Aristro Triwibowo. Silakan Ustadz. Masya Allah, ini wajah-wajah bersinar semuanya nih saya lihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Aristo Triwibowo, asal dari Lampung, umur 19 tahun. Afwan Habib, izin bertanya, saya sempat ditanya dari teman saya, Allah kan memiliki sifat adil. Allah menciptakan manusia yang bisa melihat dan tidak yang bisa melihat. Sedangkan Allah memiliki sifat adilnya. Di mana letak keadilan Allah, Habib? Syukron. Kan ada orang yang misalkan terdolimi atau tidak, di mana letak keadilan Allah? Mungkin bisa dari Habib. Keadilan Allah itu maha adil ya. Keadilan Allah itu mutlak. Karena keadilan Allah itu tidak bisa dikiaskan dengan kita. Karena Allah itu adalah sang pemilik, sang khalik, sang pencipta. Itu satu. Kita harus bedakan antara adilnya Allah dengan adilnya manusia. Kalau manusia hanya amanat, mengemban amanat supaya adil kepada anak-anaknya. Anak itu amanat dari Allah, jangan pilih kasih. Begitu juga kalau orang yang punya istri lebih dari satu. Ya enggak, harus adil, itu amanat. Betul apa betul? Ini apalagi seorang pemimpin. Amanat menjaga negara, menjaga kampung, RT, RW, dan seterusnya sampai kepada presiden. Semuanya harus adil. Karena ini amanat, jadi harus jangan lihat sana. Tapi kalau Allah bebas, mau buat apa saja. Cuma Allah dengan kebaikannya Allah maha adil. Kenapa? Kadang-kadang ini kayaknya dikasih rezeki banyak. Ini sedikit, di mana letak keadilannya? Kadang-kadang adik-beradik, kadang-kadang kembar dalam perut sama, mukanya sama. Tapi satu dapat istri cantik, satunya lebih cantik lagi. Ya enggak, ini dan seterusnya rezekinya begitu juga. Ini Allah yang bagi, Allah yang maha tahu mana yang lebih pas untuk si ini, mana yang lebih pas untuk si ini.
Kalau manusia tidak bisa, kita dohirnya saja. Tapi kalau Allah tahu batin kita. Dikasih ini jodohnya ini yang gantung dengan yang cantiknya luar biasa, gantengnya luar biasa. Ribut terus. Yang tahu siapa? Allah. Enggak, kamu dapatnya yang ini dapatnya yang ini. Nah, ini subhanallah yang atur Allah. Allah Maha tahu, pas aja. Allah yang rezeki begitu juga, jabatan begitu juga. Kadang-kadang orang begini, sekolahnya ini, tapi dapat kerjaan di tempat yang lain. Subhanallah, rezekinya ngalir dari segi dagang. Padahal dia adalah orang ahli politik ataupun ini. Semuanya yang bagi Allah, yang mengepas-ngepas itu Allah karena Allah tahu zahir dan batin. Jadi keadilan Allah tidak bisa diukur dengan keadilan manusia. Kalau manusia itu kita bisa lihat. Karena ini baik, ini dekat, ini enggak. Tapi kalau Allah kita tidak tahu. Karena Allah tahu batin kita. Tahu yang kita dulu pernah punya penyakit. Nanti suatu saat akan timbul lagi penyakit. Akan punya hasud, akan punya sombong. Tahu masa depan kita. Maka yang lebih pas adalah ini. Maka yang lebih pas ini. Jadi dikatakan kenapa Allah begini? Tidak ada. Allah Maha tahu. Nah, mungkin saya Muhammad bisa menambahkan sedikit seperti yang telah dijelaskan oleh guru kita tadi bahwa Allah memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang mendapat ini dan berapa banyaknya lah. Bagaimanakah akhirnya kita melatih untuk berbaik sangka kepada Allah? Seringkali kita mengatakan, saya kok cuma segini, itu kok banyak. Bagaimana menjelaskannya? Seperti yang Habibuna sampaikan, Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan nikmat atau memberikan rizki atau apa aja. Bukan harus dua orang sama. Karena Allah Subhanahu wa taala punya hikmah. Kita enggak tahu hikmahnya apa. Tapi mungkin hikmah itu kalau Allah Subhanahu wa taala dikasih orang ini rizki yang banyak, dia atau jalurnya miring ke dosa-dosa. Tapi sama atau orang yang lain Allah Subhanahu wa taala dikasih uang atau dikasih rezeki banyak tapi dia enggak miring. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala punya hikmah. Allah Subhanahu wa taala tahu sendiri orang ini enggak akan miring dan orang ini akan miring. Sepertinya kalau orang yang tidak punya anak, orang yang punya anak, walaupun dua-duanya nikah di hari yang sama. Walaupun dua-duanya dari satu perut juga. Tapi satu punya anak, satu tidak punya anak. Oh, apakah Allah zalimi? Kita enggak bisa seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah di dalam hal ini. Apa itu hikmah? Allah Subhanahu wa taala yang tahu hikmah itu apa. Jadi, kalau kita lihat seperti itu, kita tidak bisa bilang, "Oh, kenapa orang ini punya mata, orang ini tidak punya mata?" Tapi Allah Subhanahu wa taala adil. Orang ini punya dua kaki, orang ini satu kaki aja. Orang ini rezekinya enggak bisa hitung. Orang ini enggak bisa sampai, enggak bisa bayar untuk sekolah, untuk rumah, untuk makanan. Bagaimana itu untuk semuanya? Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala bukan zalim. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah itu bermanfaat atau tidak? Pasti bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak akan memberikan orang ini rizki atau istri yang tidak baik karena Allah Subhanahu wa taala membenci orang ini. Tidak ada seperti itu. Allah Subhanahu wa taala punya hikmah. Jadi hikmah itu apa? Mungkin saya bisa dapat pahala banyak. Karena saya sabar. Saya enggak punya rezeki banyak, jadi saya sabar. Saya dapat pahala banyak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rezekinya sedikit aja. Alhamdulillah. Teman kamu rezekinya banyak. Alhamdulillah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya terima aja. Jadi nanti di akhirat saya di mana? Tingkatan yang paling tinggi. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala kalau ambil nikmah dari saya, pasti akan kasih saya nikmah lain yang orang lain tidak punya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dikasih saya rezeki banyak, dikasih orang lain mungkin ilmu banyak. Jadi kita sekarang sesuai.
Masya Allah, terima kasih Syaihuna, luar biasa sekali. Memang kadang-kadang kita ini manusia yang berpandangan material selalu mengatakan kesuksesan itu di dunia. Padahal ternyata perhitungannya nanti di akhirat, Bib. Siapa yang seharusnya berhak mendapatkan pahala yang lebih banyak atau bahkan tidak berpahala, itu adalah hak prerogatif Allah. Yang penting apa yang diberikan Allah saat ini tentu saja kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan-jangan amalan yang paling kecil justru itulah sangat besar di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damin Isakin bersamakan oleh Sarung Wadi Maur, tentu sarung kita.